bacakan beberapa hadis ya. Ini yang pertama ya. Bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai ya. Sangat dicintai ya. Bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi ya. Sedekah itu bukan cuma sekedar yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim gitu ya, orang-orang yang ada di luar kita, kepada pesantren, masjid. Bukan hanya itu sedekah itu, tapi sedekah menafkahi keluarga ya juga bagian dari sedekah ya. Jadi subhanallah, indah sekali kalau seandainya kita bisa terus-menerus bersedekah kepada keluarga kita ya, Masya Allah. Oke, hadis yang ketiga. Derajat tinggi pedagang yang jujur dan amanah. Derajatnya tinggi sekali. Ya. At-tajir as-suduq ya, al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ya. Pedagang yang senantiasa jujur dan amanah. At-tajir as-suduq al-amin akan bersama para nabi. Dia akan bersama dengan para nabi ya, wasiddiqin, dan orang-orang yang senantiasa jujur seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid. Masya Allah tuh ya, kedudukannya tinggi sekali ya, pedagang yang jujur dan amanah. Maka jadilah para pedagang ya, jadilah para pedagang tapi jujur dan amanah ya. Nanti di hadis yang keempat kita akan bahas tentang kriteria jujur dan amanah itu kayak apa ya. Cuma sekarang ini ya, di hadis yang ketiga ini kita memotivasi diri kita sendiri, Masya Allah gitu ya. Insya Allah dengan apa yang saya lakukan ini ya, saya akan sederajat dengan para nabi. Masya Allah tuh, sederajat dengan para nabi ya, sederajat dengan para ma'an nabiyyin, mungkin bukan sederajat tetapi bersama ya, akan duduk-duduk tuh nanti bersama-sama ngopi-ngopi di surga gitu kan, bareng para nabi, bareng para siddiqin, pejuang-pejuang, dan para syuhada ya. Nah, ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa nggak semua orang menjadi para pejuang, nggak semua orang menjadi para syuhada ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau pedagang itu mengalami kerugian, apakah itu karena dosa, Panas? Yes, bisa jadi. Ya. Bisa jadi, sangat mungkin, ya. Sangat mungkin. Ya. Makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki kan buka perisainya, ya. Karena bisa jadi perisai itu yang menghalangi rezeki-rezeki kita. Ya, perisai itu namanya dosa. Jadi hati-hati banget sama dosa, hati-hati banget sama dosa. Jadi kalau udah pedagangnya udah hati-hati dari dosa, memuliakan orang lain pakai terumbu karang, ya, kemudian juga dia RFF, release, forget and forgive gitu ya. Kemudian juga spiritual meternya selalu diarahkan ke +6 ya, +7, +8. Kemudian juga ya, dia ada apa-apa yang nggak bagus dianggap sebagai paradox of candy ya. Paradox of candy ini cara pandang melihat bahwa musibah itu adalah tanda Allah mau kasih rezeki gitu ya. Masya Allah ya, ma'an nabiyyin, bersama dengan para nabi. Nah, jadi yuk kita bersemangat ya, yang kerja, yang sekarang ini kerjanya apa sajalah ya, yang penting halal. Kerja yang penting halal, bukan kerja apa saja, tapi kerja apa saja yang penting halal. Apalagi sekarang ini kan dunia yang namanya gig economy. Ya, apa itu dunia gig economy? Teman-teman tahu semua nggak gig economy itu apa? Ya, gig economy itu sekarang ini ya, masa-masa sekarang ini di mana dulu kan kerjaan itu cuma ada ya, saya ada slide ya tentang gig economy sebentar. Ada nggak ya? Ada nih ya, tentang gig economy. Jadi berkembang nih gig economy di tengah-tengah kita ya. Jadi dulu itu orang kerjanya cuma full time, part time, tapi makin sekarang ini ada yang namanya gig economy. Gig economy ini
bisa sebagai part time, bisa sebagai sharing ekonomi kayak Gojek ya. Saya punya motor, dulu motor cuma bisa dipakai sendiri, tapi kemudian karena adanya aplikasi platform seperti Gojek, akhirnya saya bisa share dengan ke miliknya saya, motor saya akhirnya bisa menghasilkan. Ada juga yang namanya share kamar gitu ya, menjadi Airbnb atau Red Doors ya. Nah, semakin lama gig ekonomi ini berkembang. Gig ekonomi ini makin lama makin meluas dan akhirnya nggak ada yang bisa dilakukan kecuali beradaptasi dengan dunia gig ekonomi. Contohnya kayak Gojek, Grab, ini kan vehicle share sekarang ini. Tokopedia, Shopee itu market share ya kan. Yang dulunya kita jualan di toko offline, sekarang ini kita bisa toko online. Ya, dulunya restoran nggak di online kan, sekarang bisa di online kan ya. Kemudian Airbnb, Red Doors itu room share, ada kamar nggak kepake di rumah, saya iklankanlah di Red Doors. Boleh itu jadi sedekah buat keluarga, masya Allah. Dan kalau kita jujur, amanah, malah jadi pejuang kita. Ya, di dunia sekarang ini lebih mudah. Bukan hanya kita sebenarnya, dunia gig ekonomi, Apple aja sekarang nggak punya kantor tapi punya produk ya, makanya disebut sebagai factory share. Facebook ya, dia nggak punya media ya. Udah nggak punya media tapi dia punya yang namanya content share. Google information share. Bagaimana dengan share tentang ekonomi, tentang kesehatan? Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berprofesi orang-orang yang berbagi kesehatan gitu kan, suplemen lah apa, bagus ya. Gig ekonomi freelancer ya Pak Nas. Ya semacam freelancer termasuk salah satu bagian dari gig ekonomi, tapi gig ekonomi lebih luas lagi sekarang ini kan. Hobi di share. Game ya, game aja sekarang bisa menghasilkan, tapi hati-hati ya, game itu banyak fitnahnya ya. Skincare share, edu share, dulu mana ada yang bisa kebayang tentang ruang guru ya, guru yang cuma ada di rumah terus kemudian dia belajar mengajar menggunakan dunia online kayak saya sekarang kan ya. Saya sekarang malah seneng gitu kan berada di rumah, tapi yang kayak sekarang ini kan yang melihat 1332 orang. Dulu sebelum adanya gig ekonomi gitu ya, saya harus berada di ruang-ruang kelas gitu untuk mengajar. Tapi sekarang ini masya Allah ya. Jadi bismillah, ayo semua digital bisnis ya. Benar, sekarang semua digital bisnis lagi trending. Manfaatkan tapi dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Sebentar saya balik lagi ke materi tadi ya. Pujian Nabi kepada keluarga. Nah, jadi yang penting kita jujur, amanah ya, gunakan semua digital platform yang kita bisa. Mungkin Facebook kita gunakan, YouTube ya. Sekarang ada Clubhouse ya. Masya Allah, pakai semuanya. Ya, tapi dengan jujur dan amanah ya. Nah, alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Jelasan yang jujur amanah itu yang keempat nih, hadis yang keempat. Akhlak ya. Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Pak Nas mau bertanya, kalau seorang istri lebih mengarahkan seorang suami memberikan ide-ide atau mengarahkan tentang melakukan usaha karena suami tidak punya gagasan, ibaratnya istri nyuruh-nyuruh suami yang kadang suami tidak setuju atau tidak menjalankan, padahal itu hal yang baik, apakah si istri dosa? Ya, artinya begini, diskusi silahkan dilakukan. Yang kadang-kadang ada yang suaminya kreatif, ada yang istrinya yang kreatif gitu ya. Kan kadang-kadang Allah berikan jodoh itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau seandainya istrinya yang kreatif, nggak apa-apa, sampaikan, tapi dengan kata yang baik. Jangan sampai akhirnya terkesan menyuruh-nyuruh suami, ya, karena kaitannya dengan suami itu subjektif, ya. Ridhonya suami itu nggak ada matematiknya gitu, ya, nggak, itu seni gitu, seni dalam bersuami istri. Ya, kalau seandainya suaminya tersinggung hanya gara-gara si istri beride kreatif, hati-hati, ya. Maka tetap ridho suami yang utama, ide mah nomor 12 begitu. Nomor pertamanya ridho suami. Makanya minta izin. Suatu ketika pernah ya dalam sebuah perang
Ada seorang sahabat yang melihat kok strategi perangnya Nabi ini nggak tepat nih gitu. Kemudian ngomonglah sama Nabi, maaf nih Nabi, maaf banget gitu. Nah itu sebagai seorang yang pengen ngasih ide, tapi yang dikasihin ide ini orang yang lebih cerdas, lebih agung, lebih mulia daripada dirinya. Maka diungkapkannya tuh, maaf ya Nabi, apakah pemilihan tempat dalam perang Badar ini wahyu atau ro'yu? Wahyu itu langsung datang dari Allah atau cuma sekedar pemikiran engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya ro'yu, bukan wahyu. Kalau begitu boleh nggak Rasulullah? Aku izin di sana tempatnya ya kaitannya dengan ada sumur di sana gitu. Kalau kita menguasai sumur maka kita menang perang lebih mudah. Rasulullah tidak langsung menolak gitu ya, mentang-mentang gitu kan kita Nabi ditolong Allah, malaikat yang bantu, enggak. Tapi karena ada ide bagus, akhirnya dijalankan, pindahlah pasukannya Rasulullah dan memenangkan peperangan. Nah, artinya kita boleh saja memberikan ide kepada orang yang lebih mulia daripada kita. Suami kan lebih mulia daripada istri dalam posisi keredoan ya, dalam posisi keredoan, bukan dalam posisi yang lain ya, tapi dalam posisi keredoan. Bisa jadi ilmunya istri lebih tinggi daripada suami, tapi keredoan suami itu di atas segalanya. Sampaikan gitu ya. Ya subjektif, kalau suami nerima ya bismillah, kalau suami nggak nerima nggak usah baper gitu ya. Oke, ya kita baca hadisnya. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan. Sebentar, saya kasih panah dulu. Sebaik-baik penghasilan adalah para pedagang. Tuh, ya. Jadi Allah memuji para pedagang ini, ya. Sekarang eranya pedagang deh, pedagang online. Halo pedagang online, yuk bismillah. Penghasilan para pedagang. Jadi sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang. Tapi nggak berhenti sampai sini. Pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, nih hati-hati ya, bicaranya nggak bohong. Ini produk terbaik, udah nggak ada yang lebih baik daripada produk ini, itu bohong namanya, kan gitu, kan nggak ada produk yang terbaik, adanya produk yang berusaha lebih baik, gitu kan. Jadi hati-hati bohong nih, kadang-kadang kita begitu tuh, gitu kan, produk kita adalah yang terbaik, gitu kan. Iya, jangan-jangan tuh kita ngomong dengan bohong. Assalamualaikum Pak Nas, bagaimana dengan seorang karyawan yang bukan pedagang? Karyawan juga bagus kok. Karyawan itu kan juga dia memperdagangkan waktunya dia. Iya kan? Jadi Anda sebagai karyawan jangan nganggap diri Anda karyawan, nggak boleh ya. Anda pedagang apa? Pedagang skill gitu. Karena saya skillnya adalah administrasi, maka saya menjual dagangan saya kepada seorang pebisnis dan dia bayar saya. Jadi nggak ada yang namanya karyawan dalam Islam. Adanya adalah para pejuang keluarga, gitu ya. Para pedagang juga, ya. Jadi Anda memperdagangkan apa? Memperdagangkan waktu Anda. Dari jam 8 sampai jam 16 saya siap untuk berada di sini ya. Kemudian memperdagangkan skill ya. Jadi jangan menganggap diri Anda karyawan ya. Oke? Jadi nggak boleh ya, nggak boleh nganggap diri Anda karyawan. Siap? Anda pedagang skill, pedagang waktu. Gitu ya. Pertanyaan, Pak Nas, kita udah minta sama Tuhan dan udah berusaha lebih baik, tapi suami tak mau sholat, katanya capek sholat aja. Memang sekarang kami kesulitan keuangan, apakah ini yang membuat hambat rezeki kami? Ya bisa jadi. Tapi gini, nggak usah salahkan orang, nggak usah salahkan suami. Suami nggak sholat itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita itu berbakti sama suami, memberikan yang terbaik buat suami, karena dia nanti akan diazab dengan azabnya sendiri. Nah maka udah fokus aja dengan tugas kita. Makanya dalam ilmu magnet rezeki, turunkan garis kebenaran. Saya yang salah, orang lain yang benar. Gitu ya. Oke, penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, mengagung-agungkan ya produknya sendiri, itu bagian dari kebohongan. Testimoni yang berlebihan juga kebohongan. Ya. Makanya di Dinar Khairul Razikin, ya ini Dinar ya, Dinar Khairul Razikin itu saya sampaikan udah nggak boleh ada testimoni lagi ya, karena bisa jadi ada unsur-unsur kebohongan di sana. Ya udah kita jualan kaitannya dengan, kalau untuk dinar atau emas ini
ya kaitannya dengan bagaimana kita mengelola keuangan dengan lebih baik, itu saja ya, nggak usah lebih dari itu. So jangan bohong. Berikutnya, apabila diberi amanah tidak khianat. Jadi amanah berupa apa? Amanah berupa ya tadi ya karyawan ya. Karyawan bukan karyawan, Anda pedagang juga ya. Ini juga buat para karyawan-karyawan di MRC sekarang ya, Magnet Rezeki Center. Anda bukan karyawan tapi Anda adalah para pedagang ya. Para pedagang yang memperdagangkan ya aset Anda yang paling baik ya, yang luar biasa, dan Anda memberikan yang dedikasi yang luar biasa. Berdagang di pasar tapi meninggalkan sholat duha, mana yang lebih diutamakan Pak Nas? Apa lebih baik berdagangannya di rumah aja? Silakan ya, pilih yang terbaik ya menurut Anda. Yang jelas gini, jangan dipertentangkan antara ibadah dan ibadah, antara dagang dengan ibadah sunnah. Kalau dagang dengan ibadah wajib, boleh tuh dipertentangkan. Tapi kalau dagang dengan ibadah sunnah, ya jangan dipertentangkan. Ya, berdagang juga bagus kok. Berdagang juga ibadah. Oke, ya. Apalagi niatnya bukan untuk cari rezeki, tapi untuk memenuhi fardu kifayah. Itu Masya Allah ya. Berdagang tidak untuk dapat rezeki, panas. Ya iyalah, kan rezeki udah dijamin sama Allah. Rezeki sudah dijamin, tapi yang nggak dijamin adalah amal soleh kita. Maka kita berbisnis ini adalah untuk memenuhi fardu kifayah. Karena nggak ada yang nyiapin semangka, kita siapin semangka. Kadang nggak ada yang siapin nasi goreng, kita siapin nasi goreng. Itu fardu kifayah. Ya. Amanah tidak khianat. Apabila berjanji tidak mengingkarinya. Nah ini hati-hati ya dalam janji. Ya. Jadi pedagang yang masuk surga itu yang kayak gini kriterianya. Janji ya, bayar tanggal sekian ya, benar-benar ditepati. Kalaupun nggak ditepati, ngomong minta izin, mohon maaf ternyata yang kemarin itu saya nggak bisa tepat janjinya, boleh nggak di reschedule? Nah itu boleh. Apabila membeli tidak mencela. Apabila membeli tidak mencela. Apaan nih barang kayak begini, ada yang lebih bagus, itu nggak boleh. Kalau memang nggak mau, diem aja. Maaf gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau membuat harga itu murah, kita cela dulu itu barang ya, kita cela itu dulu barang, kita hina-hina itu barang, baru kemudian supaya dapetin harga murah ya, supaya kita bisa bernegosiasi. Itu nggak boleh ya. Jadi tidak mencela. Apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga. Jadi harga itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh juga terlalu rendah. Jatuh-jatuhan harga juga nggak boleh. Dia tuh nggak boleh berlebihan, ya harus tengah-tengah gitu, ya. Apabila berhutang, nah ini dia nih ya. Apabila berhutang, walaupun hutang itu pintu darurat paling darurat, ya. Apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan. Kalau memang ada, bayarkan. Kalau memang ada, langsung bayarkan ya, jangan ditunda. Apabila menagih hutang ya, kadang-kadang kan ada utang ada piutang. Kalau nagih gitu kan, tidak memperberat orang yang sedang dalam kesulitan. Ya. Menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Itu ciri-cirinya para pedagang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini bagus nih ya, rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi amal soleh itu tidak dijamin. Bekerja adalah tempat untuk beramal soleh, yes. Ya catat banget. Kita kerja, kita beramal soleh, kita bikin emas, bikin dinar, ya untuk ya kita beramal soleh, ya bukan untuk rezeki ya. Kita cari rezeki, kita berusaha mendapatkan rezeki yang banyak sekalian supaya bisa bersedekah yang banyak gitu. Tapi bukan itu semata-mata itu tujuan kita ya. Motifnya adalah motif untuk menjalankan sunnah, begitu ya, menjalankan perintah Allah. Dalam satu keluarga berarti semua ketidakmudahan hidup karena ketidaktepatan diri sendiri sebagai istri. Yes, nggak usah calahin orang lain ya. Kita nyalahin suami nih gitu kan, nyalahin suami sholatnya nggak tepat waktu, tapi si istri ngegosip ya, ngegosip, ada artis lagi dibicarakan, dia ikut ngebicarakan, kemudian dia tulis di status. Jadi ya kita tuh banyak aib ya, banyak banget aib kita ya.
Kalau seandainya orang sibuk dengan aibnya sendiri, itu Facebook, status segala macam tuh nggak akan ada kecuali isinya nasihat. Kalau semua orang sibuk dengan aibnya sendiri. Coba kalau semua orang sibuk dengan aibnya sendiri, fokus aja, ya Allah, aib saya banyak banget, aib saya banyak banget, ya. Aib saya banyak banget gitu ya. Ya udah, Facebook nggak akan berisi dengan hal-hal yang nggak bagus. Isinya cuma nasihat aja. Nasihat juga untuk nasihati diri sendiri, bukan untuk nasihatin orang lain. Nasihat itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalaupun seandainya ya kita menyampaikan sesuatu, sampaikan aja sebagai bagian dari amal soleh. Tapi bukan untuk menasihati orang. Kita aja banyak banget salahnya kok. Sebaiknya mengambil keuntungan berapa persen, Pak Nas? Untuk pengambilan keuntungan ya itu sebisa mungkin melihat harga pasaran ya, melihat harga pasaran. Kira-kira nih harga pasarnya berapa nih? Ini modal kita sekian, harga pasar sekian. Kadang-kadang harga pasar malah tinggi banget ya, nggak apa-apa. Harga pasar ya. Nah yang nggak boleh itu kan kalau seandainya tuh dia terlalu zolim dalam menetapkan harga ya. Pak Nas mau tanya, apa hukumnya seseorang yang punya hutang terus ditagih tidak membayar hutangnya, malah sekarang orangnya menjauh? Apa yang harus dilakukan Pak Nas ya? Gini, kita dalam materi sebelumnya, bincang hikmah sebelumnya silahkan dilihat ya. Kalau mau menghutangi harus siap mengikhlaskan. Kalau mau memberi hutang ya kita harus siap mengikhlaskan. Kalau nggak siap mengikhlaskan jangan dikasih sama sekali. Ada orang datang gitu kan. Ada orang datang, wah berharap banget gitu kan, tolong dong saya ngutang sekian gitu kan, minta pinjaman gitu kan, berapa banyak ya, 1 juta, aduh mohon maaf ya 1 juta saya nggak bisa gitu kan, ya ini nih saya kasih deh 100.000, ini bukan pinjaman, ini masih silakan aja saya kasih gitu. Jadi memang kalau mau minjemin kita harus siap mengikhlaskan. Kalau nggak siap mengikhlaskan, kitanya nanti ya akan ada hal-hal yang nggak bagus. Ya kalau memang udah terjadi dulu ya mau bagaimana lagi. Nah silakan nanti lihat audio saya berjudul menarik piutang ya, menarik piutang. Pak Nas, bisnis dengan cara bagi hasil bagaimana Pak Nas? Sebenarnya gini ya, bisnis itu boleh dengan cara apa saja, yang penting keridhaan dua belah pihak dan keridhaan Allah, udah itu aja. Kalau seandainya ridhonya dia bagi hasil, ya udah bagi hasil. Kalau ridhonya dia beli, jual beli aja, ya jual beli aja. Misalnya nih kayak karyawan gitu ya. Karyawan itu kan dia memperdagangkan waktunya dan skillnya. Ya, kita sebagai pemilik pekerjaan gitu kan, oke, kita tawar menawar dong. Tawar menawar nggak apa-apa, yang penting dapat ridho, gitu, dapat ridho. Kelihatannya dari apanya? Dari senyumnya orang gitu. Jangan sampai akhirnya pas itu kita paksa tawar serendah-rendahnya sampai kemudian orang itu ngerjain tapi dengan cemberut gitu. Nah itu berarti dia nggak ridho. Ya. Nah dengan karyawan itu bagaimana? Ya udah, ini ya pekerjaan ini dibayar sekian gitu. Jadi jual beli sudah. Itu namanya jual beli. Nah kalau bagi hasil ya berarti kan ada juga teknik yang bagi hasil ya, misalnya kayak di warung Padang ya, di warung Padang itu kadang-kadang kan ada bagi hasil kepada karyawan-karyawannya. Boleh nggak? Ya boleh aja asalkan ridho. Jadi nggak dipatok gitu loh, bahwa yang nggak bagi hasil itu nggak boleh sama sekali. Ya nggak juga. Tergantung keridhaan ya. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Mudah-mudahan 4 hadis ini bisa menjadi sahabat bagi teman-teman semua dalam mengarungi kehidupan gig ekonomi yang makin indah. Saya Nasrullah undur diri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.